Walaupun sebetulnya semalam Indonesia ini ditahan imbang oleh Laos, draw dapat poin satu, tapi rasanya ini kalah karena hari ini saya agak lemes, agak sedih melihat timnas Indonesia di pertandingan kedua kemarin. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bung Binder nih. Biasa kawan diskusi saya, Bung Binder, kalau kalau saya lemes nih hari ini, Bung Binder gimana perasaannya? Saya pusing kepalanya, ada rasa kecewa juga, sedikit sedih. Cuma saya bersyukur aja timnas kita bisa mendapatkan 1 poin. Hmm, hmm, hmm. Kalau eh, kalau Bung Binder secara secara permainan kemarin melihatnya seperti apa, Bung? Penampilan dari timnas Indonesia? Kalau saya kan memberikan analisa harus jujur ya. Artinya saya memberikan analisa bukan untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu atau orang-orang lain ya. Jadi kalau saya melihat permainan dari timnas kita itu tidak bermain sebagai sebuah tim. Hmm, Jadi saya tidak melihat ada teamwork di antara para pemain kita. Kalau yang saya melihat bukan saja kerjasama yang tidak konsisten antara para pemain antar lini, artinya dari belakang ke tengah, kemudian tengah ke depan, tapi juga di antara para pemain di lini mereka. Jadi antara 3 center back, antara 4 pemain di tengah sampai 3 pemain di depan. Kalau saya tidak melihat ada konektivitas di antara para pemain. hmm. Tidak ada konektivitas itu dalam artian memang kemarin kan yang sempat disorot adalah lini tengah yang secara transisi ketika menyerang ini tidak bisa menjadi jembatan dan ketika bertahan tidak bisa memotong. Apakah itu juga hal yang dilihat oleh Bung Binder? Ya jelas, saya melihat itu karena pada saat menyerang saya tidak melihat ada pemain dari lini tengah yang dekat jaraknya dengan pemain yang berada di lini tengah juga. Artinya begini, seperti pada saat Arkan Fikri itu menguasai bola, Hmm, yang dia kemudian bola kerebut, nggak ada pemain timnas kita lainnya yang dekat dengan dia, ya. Jadi pada saat dia di press, kan artinya kan dia tidak punya cover ya, di belakang dia juga nggak ada, ya kan? Belakang dia juga nggak ada rekannya, sebelahnya juga saya melihat agak jauh gitu. Ya, jadi pada saat dia kerebut bola itu, pemain Laos dapat bola langsung memberikan passing ke depan tanpa ada pemain lain yang bisa mengganggu. Terus pemain yang dapat bola itu, yang gol pertama Laos, dia langsung berhadapan dengan back kita. Jika saya tidak hmm. salah itu Kakang. Nah, jadi dia lebih mudah untuk mendapatkan ruang, dia cari sudut, dia shooting dan bagusnya bagi Laos itu shootingnya tekniknya itu benar. Para pemain mereka tuh shootingnya benar tuh. Saya bingung juga, ini kan Laos ya. Ini Ya, bukan Vietnam loh, yang timnas kita hadapi semalam ini. Laos yang biasa timnas kita nih menang, mau main home atau mau main away ya. Tapi saya bingung juga, loh syutingnya bagus juga ini pemain Laos. Menjebol gawang gawang timnas kita. Jadi Java. karena memang backup di tengah itu memang minim, ya saya pikir pemain manapun yang bermain di tengah akan kewalahan juga pada saat mau mengirimkan umpan ke depan atau pada saat memang dia harus menyaring serangan dari para pemain tim lawan karena jaraknya antara tengah dan belakang itu agak jauh ya. Jadi ada space yang bisa Yes. dieksplor oleh para pemain Laos. Dan Laos pun kemarin kalau kita lihat sangat-sangat jeli ya dengan segi taktik dia satu dua passing langsung one on one sama back kita karena memang tampaknya ini terlihat sekali kelemahan kita memang di sana ya Bung ya. Ya, jelas kelihatan dua back sayap kita ini tidak bisa mengcover area-area yang terbuka di sektor sayap. Hmm, Jadi lebih banyak itu kan para pemain Laos juga sebetulnya nyerang itu dari sayap dan mereka lebih banyak memberikan umpan agak melebar gitu. Ya, agak melebar. Jadi gol pertama itu kan diberikan umpan ke pemain yang mengajak yang bergerak tuh ke sebelah kanan kan, ke sebelah iya. kanan atau ke sebelah kiri pertahanan dari Indonesia kan nggak ada tuh wingback yang cover. Gol kedua juga sama, bola diberikan ke sebelah kanan yang merupakan sebelah kiri pertahanan kita kan terbuka tuh ruang. Hmm, Kadek Ariel terlambat untuk mengcover karena ya memang nggak ada back sayap juga di sebelah kiri sana kan. Donitri kalau nggak salah, karena Donitri mungkin agak agak maju ya, karena kan menunggu betul. bola itu. Kadek Ariel kan salah passing itu kan, salah passing. Sebenarnya salah passing ini juga karena para pemain Laos mengantisipasi passing-passing dari para pemain timnas kita. Ini Hmm. yang saya bingung, kok para pemain Laos nih tahu ya,
para pemain kita mau passing dari belakang, jadi mereka menutup ruang di tengah, dan mereka menekan para pemain kita yang menguasai bola, membuat para pemain kita itu juga sepertinya kepanikan ya. Maka itu banyak sekali passing yang tidak akurat. Jadi saya melihat space di sayap juga terbuka, dari belakang mau build up juga selalu kesulitan, beberapa kali bisa build up sampai ke depan ada. Babak pertama 2 kali, babak kedua ada 3 kali bisa build up secara rapi. Tapi dalam bertahan ini yang menjadi persoalan besar, karena dalam sepak bola itu kan kalau mau menang bukan saja harus mencetak gol, tapi kan juga harus menjaga lini pertahanan agar tidak kebobolan ya. Hmm. Sekarang timnas kita bisa mencetak 3 gol, tapi kebobolan 3 gol kan nggak bisa menang akhirnya. Iya. Jadi sebetulnya masalah utama itu adalah dalam build up dari belakang. Mau build up dari belakang itu setengah mati para pemain kita. That's why gol-gol yang diciptakan oleh para pemain kita semalam itu, tiga-tiganya secara langsung atau secara tidak langsung itu dari situasi bola mati. Dari lemparan ke dalam dan dari corner. Gol pertama juga kan dimulai dari lemparan ke dalamnya Pratama Arhan. Hmm. Nah, sebelum kita membahas soal gol yang dicetak oleh timnas Indonesia, tapi saya mau menyoroti dulu soal passing ini. Banyak netizen ataupun penggemar sepak bola lah yang mengkritisi cara passing Indonesia yang passingnya banyak yang salah. Tapi tadi kalau saya tangkap dari Bung Binder, artinya itu memang secara taktik ini Laos bisa bisa mengantisipasi itu ya. Karena kalau kita lihat kan secara apa ya, secara taktik kan Sintayong ini selalu menerapkan transisi cepat dalam bertahan ke menyerang. Itu dilakukan di kualifikasi kemarin. Tapi kemarin itu sama sekali tidak terlihat transisi itu, Bung Binder. Kalau yang namanya salah passing, memberikan passing itu melayang. Jadi dia mau berikan passing tuh tinggi. Atau dia berikan passing ke kiri atau ke kanan, tapi melenceng. Tapi coba perhatikan, passing yang coba diberikan oleh para pemain kita itu sebetulnya tertuju ke rekannya. Tapi antara pemain lain itu terlambat membaca, atau pemain lain itu juga ditekan, atau ada intercept dari para pemain Laos. Hmm. Ya kan, coba nonton ulang deh pertandingan semalam. Saya kan nonton ulang tadi pagi, setelah nonton live saya nonton ulang. Jadi kalau saya analisa nggak asbun gitu. Kalau menurut netizen kita kan kadang-kadang saya asal bunyi juga kan. Jadi saya harus nonton 2 kali live, kemudian yang delay saya nonton full, plus saya nonton juga extended highlights. Mungkin ada yang saya miss. Hmm. Tapi saya ngelihat para pemain Laos nih sepertinya, mungkin saya salah juga ya, sepertinya sudah mengetahui ini pemain Indonesia kalau dapat bola dari belakang kemungkinan akan ngasih kemana, ke area mana. Jadi itu yang mereka blok. Itu yang mereka blok. Jadi akurasi passing yang menjadi persoalan. Kalau para pemain kita cenderung melakukan salah passing, ya saya pikir mereka nggak layak juga menjadi pemain profesional. Nggak layak juga Hmm. bermain di klub sih seharusnya. Kalau memang mereka tidak bisa passing nih. Ya. Ya kan? Seharusnya mereka juga, beberapa pemain ini tidak layak menjadi bagian dari timnas U20. Jadi yang menjadi persoalan itu akurasi passing yang tidak terjaga. Karena bisa diintercept atau dibaca oleh para pemain Laos, dan juga para pemain kita yang saya bingung kenapa begitu mudah panik. Ini yang dilawankan Laos. Hmm. Dan timnas kita bermain di kandang sendiri, walaupun mainnya kan di Solo. Manahan ya, bukan di GBK ya, tapi kan Indonesia juga main di tanah air. Seharusnya tidak ada yang perlu panik, tapi karena akurasi passing tidak bisa dijaga, dan para pemain Laos memang terlihat one step ahead ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya memancing para pemain Indonesia itu melakukan kesalahan. Kan pada saat akurasi passing tidak bisa dijaga kan artinya kan kesalahan, betul dong. Hmm. Akurasi passingnya kan tidak terjaga. Apalagi pada saat memang mau memberikan crossing. Coba berapa banyak crossing yang berhasil masuk menciptakan peluang? Cuma 2. Ya. Sepanjang 90 menit melepaskan berbagai macam crossing. Cuma 2. Salah satunya dari corner kan, gol dari Ferrari. Jadi Tapi ya memang pada saat, ya gimana? walaupun tadi Bung Bida mengatakan secara pertahanan kita ada blok, ada gap di lini sayap, tapi secara secara penyerangan sebetulnya lebih hidup dibandingkan dengan lawan Myanmar, Bung Binder. Iya, karena lawan yang dihadapi lebih lemah daripada Myanmar. Laos ini kan sebetulnya kan setara dengan Brunei loh. Ini tim yang lemah. Kapan sih timnas kita bisa kemasukan 3 gol lawan Laos? Belum pernah. Itu pun di kandang kita sendiri.
Dan memang di antara netizen wajar sih mereka mengatakan bahwa ini kan yang dibawa adalah pemain-pemain muda ya, yang mayoritas Hmm. berada di usia 22 tahun ya. Ya betul, tapi coba lihat dong usia pemain-pemain Laos. Mereka juga lagi regenerasi di Laos. Pemain-pemain muda juga, walaupun tidak semuda para pemain kita, tapi pemain-pemain muda juga. Yang matang itu para pemain Myanmar. Para pemain Myanmar itu memang matang usianya, tapi Laos nih, maka itu Laos itu kan para pemainnya cepet-cepet tuh larinya. Kenceng-kenceng tuh kan larinya kan pada saat counter coba susah dikejar kan mereka kan. Hmm. Karena mereka juga mayoritas pemain-pemain yang berusia 23-24 tahun juga. Jadi tim yang muda juga Laos. Kalau lawan Myanmar timnas kita kesulitan karena Myanmar tim yang sudah matang sebetulnya. Banyak pemain-pemain yang usianya sudah di atas 25 tahun. And Myanmar memang bukan tim yang lemah di ASEAN ya. Mereka tim yang bisa membuat kejutan lah. Tapi kan lawan Myanmar kan para pemain kita kan bisa keluar dari tekanan ya. Di babak kedua apalagi kan mainnya kan lebih bagus kan lawan Myanmar kan. Tapi lawan Laos ini sepertinya Laos ini sudah baca permainan dari Indonesia ya. Artinya dalam hal ini sebetulnya peran dari Sintayong untuk bagaimana bisa mengubah permainan timnas kita itu di babak kedua. Karena kan di babak pertama sudah kemasukan 2 gol kan. Ya. Nah, memang ada pemain-pemain yang dimainkan dari bangku cadangan, tapi kalau saya melihat permainan timnas kita ya sama seperti dari menit pertama. Coba build up dari belakang, masuk ke sayap, crossing, tapi kan untuk bisa mencetak gol kan tidak bisa mengandalkan build up ya. Tidak bisa mengandalkan skenario permainan yang baik gitu. Jadi saya pun agak bingung kok bisa timnas kita mainnya seperti ini. Lagi-lagi walaupun dengan para pemain muda, tapi ini kan para pemain muda yang sudah diseleksi, sudah sebelumnya mengikuti pemusatan latihan kan, artinya kan sudah dilihat langsung oleh Sintayong dan juga oleh jajaran pelatih lainnya. Hmm. Walaupun bisa mencetak total 4 gol hingga saat ini kan, tapi semua gol ini tercipta bukan dari skema build up serangan, Bung Bindar. Artinya kalau secara taktik sendiri sebetulnya apa yang salah? Apakah ini memang individual pemain kita yang tadi dikatakan banyak kan yang mengatakan bahwa ini pemain muda, ini saatnya regenerasi, lalu juga waktu persiapan pun hanya 2 minggu. Apakah itu dapat menjadi alasan gitu Bung Bindar atau memang seharusnya pelatih ini memiliki taktik lain untuk bisa meramu pemain yang memang tadi diseleksi gitu? Ya kalau para pemain muda kan biasa ya, mereka akan melakukan beberapa kesalahan lah. Apalagi ini kan pemain-pemain muda yang baru sekarang bermain di level senior dan langsung di arena internasional ya. Walaupun ini adalah masih turnamen antara negara-negara ASEAN, tapi tetap kan ini kan sebuah turnamen internasional ya. Jadi ya pastilah tidak akan mudah bagi para pemain muda ini ya. Artinya mereka tidak akan bisa langsung nyetel, pasti akan ada kekurangan. Nah, ini tentu tugasnya dari pelatih untuk bisa menyatukan para pemain. Jadi kalau dari segi taktik, ya memang biasanya pelatih itu pada saat coba untuk menyatukan para pemain juga harus harus memahami batas kemampuan dari para pemain. Hmm. Jadi taktik itu ya untuk tim yang muda seperti ini perlu disesuaikan dengan kemampuan para pemain. Contohnya kalau memang Donitri itu tidak bisa mengandalkan kecepatan, lebih banyak mengandalkan crossing. Ya mungkin ya ini mungkin bukan artinya saya menggurui Sintayong. Netizen kita kan kadang-kadang error kan, ngomong langsung suruh saya menjadi pelatih. Walaupun saya bilang modalin saya mau jadi pelatih, tapi mahal kan. Ongkosnya kan mahal Oh, biayanya. Karena ratusan saya gak ada juta. modal sih. Iya, saya gak ada modal. Kalau enggak saya ingin juga menjadi pelatih. Jadi artinya ya kayak Donitri ini, mungkin dia secara speed tidak terlalu cepat. Nah mungkin Hmm. yang bisa menjadi solusi early crossing. Jadi crossingnya lebih cepat. Arhan, apa kemampuan Arhan lainnya selain lemparan ke dalam yang jauh? Kemampuan lain dia adalah memberikan umpan silang dari jarak yang jauh. Coba perhatikan Arhan itu kalau kasih umpan langsung dari lini tengah itu bahaya loh dengan kaki Ya. kirinya. Apalagi dia bermain sebagai inverted wingback ya. Dia bermain di kanan dengan kemampuan kaki kiri. Jadi kalau dia bisa memberikan crossing swing in, itu bisa menciptakan kepanikan di pertahanan tim Laos. Kemudian apa kemampuan dari Rafael Strike? Dia banyak berlari. Kalau dia banyak berlari, Hoki Caraka bisa gak mencari ruang? Kan nggak bisa. Maka itu Hoki Caraka Ya. ditarik di babak kedua. Tapi pemain yang masuk juga Victor Detan nggak berkembang. Benar kan? Nah Betul. akhirnya Kakang ditarik keluar, dimainkan Asnawi. Oke? Okay?
Hmm. Donitri artinya turun dong ke belakang. Betul kan? Tapi pada saat Asnawi dan Arhan bermain, coba Anda perhatikan. Pergerakan kita dari sayap tidak semasif seperti di babak pertama pada saat Donitri bermain. Ya, Beda, agak beda. Donitri itu pada saat dia bermain di wingback, dia naik ke depan. Berbahaya sekali itu pemain. Jadi ini semua sekarang kembali ke Sintayong. Ya dia harus bisa menyesuaikan taktiknya dengan batas kemampuan para pemain muda ini. Karena para pemain muda ini gak gampang bagi mereka. Jadi saya pikir kita juga tidak bisa mengkritik mereka secara sarkas ya. Karena ini kan pengalaman baru ya bagi mereka ya. Tapi kalau cara mereka dalam kontrol bola, cara mereka dalam pressing itu memang masih belum begitu baik ya, karena sebetulnya di level klub beberapa pemain ini kan juga tidak selalu mendapatkan menit bermain. Contoh penjaga gawang Dava Faca, berapa kali dia bermain di Liga 1? Ya kan enggak, ya. belum bermain dia. Benar kan? Nah, jadi ya tidak akan gampang bagi mereka, dan saya pikir kita juga sebagai supporter memang dari awal kan kita perlu menurunkan ekspektasi kita, tapi yang saya kaget lawan Laos yang sebetulnya secara materi pemain kita lebih unggul dengan adanya juga Marcelino, walaupun disayangkan Marcelino kemudian mendapatkan kartu merah, ada Asnawi, ada Pratama Arhan, ada Rafael Strike, ada juga Arkan Fikri yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas U19 kan dulu U23. kan, U23 Ya. juga, kok kebobolan 3 gol tapi nggak bisa mencetak gol dari open play ya. Ini kan artinya something is wrong dong. Ya. Dari cara bermain artinya something is wrong. Kalau kita bisa mencetak 3 gol, kok kita kemasukan 3 gol? Mungkin kalau kita mencetak 4 gol, mungkin kemasukan juga tuh 4 gol. Mungkin Iya kan? salah satu Artinya yang ada bisa yang salah. yang mungkin salah satu bisa dipetik adalah mungkin respon positif dari para pemain meskipun sudah ketinggalan 2 gol Ya, tapi bisa ya, bisa membalikan itu kan suatu hal mungkin dari positif yes. hasil kemarin, Bung Binder. Tapi ini pertanyaan terakhir. Setelah ini kan akan melawan Vietnam dan tadi Bung Binder mengatakan Sintayong harus menyatukan tim. Artinya kan memang secara tim sendiri tadi juga disinggung di awal memang tidak kompak. Terlihat ada ego di sana, chemistry yang tidak Ya, jalan. ya, ya, Dan habis ya, ini lawannya Vietnam, Bung Binder. ya. eh, Apa kita harus berekspektasi apa dan juga apa yang harus dilakukan oleh tim ini ketika melawan Vietnam di kandang Vietnam? Ya, saya harapkan para pemain tidak khawatir apalagi takut. Dan soal mentalitas, saya memang dari pertandingan yang lawan Myanmar itu saya sudah jelaskan ya, bahwa memang para pemain kita mentalnya kuat. Yang muda ini ya, karena sebetulnya lawan Myanmar tuh kondisinya berat banget sih bagi mereka. Karena Myanmar mainnya kan brutal ya. Ya, Tapi mereka masih bisa keluar dari tekanan tersebut, kemudian mencetak gol. Mungkin ya, karena memang pressure-nya tidak berat di first match itu, apalagi mainnya away. Nah, pada saat bermain di kandang sendiri lawan tim yang lemah Laos, mungkin saya tidak mengatakan pasti, mungkin juga ada overconfident mungkin ya di antara para pemain ya. Jadi mainnya mungkin dengan lebih terbuka, mainnya lebih loose. Artinya fokus pun kelihatan lah. Fokusnya itu tidak terjaga selama 90 menit ya. Nah, yang saya harapkan lawan Vietnam, yang penting mental tetap kuat, kan apalagi seperti yang tadi Anda katakan, menyamakan kedudukan, kemudian sempat unggul. ya, Disamakan 3-sama, timnas kita dengan 10 pemain masih bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Bahwasannya Laos bertahan, ya itu memang taktik mereka lah. Setelah 3-sama kan mereka bertahan total. Tapi tetap ya, para pemain kita tidak give up, determinasi. Yang saya harapkan mental terjaga, walaupun ini seperti yang tadi Anda katakan di awal, imbang rasa kalah ya. Artinya imbang, tapi kayaknya kalah nih. Kan seharusnya bisa menang. Ya lawan Vietnam seharusnya ya jangan bermain dengan beban gitu. Ekspektasi kita ya semoga para pemain tidak banyak melakukan kesalahan dalam pressing, tidak banyak melakukan pelanggaran yang nanti dikhawatirkan ada yang bisa kembali mendapatkan kartu merah, ya kan, jangan banyak melakukan pelanggaran. Kalaupun para pemain Vietnam melakukan banyak pelanggaran, ya jangan terpancing emosinya dan coba untuk bermain lebih kolektif. Kalau memang agak berat untuk menyerang, ya mungkin harus juga berani menguasai bola lebih lama tapi di lini tengah. Dan juga yang penting kalau mau passing itu ya harus juga mewaspadai para pemain tim lawan yang mengawal pemain yang coba menerima passing, karena itu yang dilakukan Laos. Jadi Laos ini ya, pintar. Pada saat dia mengawal pemain kita yang bawa bola lewat, pemain yang mau menerima umpan itu sudah mereka jaga. Jadi susah pergerakannya.
Nah, Menutup jadi ruang kalau passing ya. Hmm. ya untuk passing berat, untuk long passing lebih berat. Jadi lawan Vietnam itu kalau mau memberikan passing, ya seharusnya scanning dulu. Itu lawan Laos, saya perhatikan baru dapat bola mau passing. Temannya itu, rekannya itu sebetulnya belum belum bebas, belum dapat ruang, tapi sudah mau passing ya. Gimana caranya mau lepas dari tekanan para pemain Laos, dan Laos itu kan bertahan agak agak ke tengah ya. Nah, saya harapkan mentalitas terjaga, jangan terpancing emosinya, dan fokus selama 90 menit. Yang kedua, ya jangan banyak melakukan kesalahan, kesalahan dalam akurasi passing. Jadi akurasi passing itu harus harus dijaga. Kalau memang agak khawatir memberikan passing di ruang pertahanan, ya lebih baik memberikan passing agak jauh gitu. Karena kalau kerebut oleh para pemain Vietnam ini timnya kan matang nih sekarang. Tim yang matang ini mereka. Paling Terlepas matang. ada terlepas ada beberapa pemain muda, ini tim yang matang Vietnam, dan Vietnam pasti punya punya motivasi untuk mengalahkan Indonesia walaupun ini tim yang muda, tapi mereka pasti pasti punya motivasi karena meskipun ini tim yang muda, tapi kan ini timnas Indonesia senior yang main di AFF, Ya. bukan U21, ya kan? Jadi mereka akan punya motivasi, jangan khawatir apalagi takut, dan saya harapkan ya strategi strategi dari Sintayong itu nanti bisa bisa memadukan para pemain. Karena kan setiap pelatih itu harus bisa memaksimalkan sumber daya pemain yang dia punya. Itu tugasnya pelatih. Jadi kalau seumpamanya para pemain Laos itu nggak bermain secara taktis, pasti semalam itu mereka sudah dibantai. Mungkin 4-5-0, timnas kita menang ya kan, tapi mereka mainnya pakai taktik. Taktiknya mereka sudah tahu, pressing, ciptakan kepanikan, memancing para pemain kita melakukan kesalahan, dan mereka berhasil beberapa kali itu dari counter attack, dan counter attack mereka itu terus-menerus membuka pertahanan kita. Itu yang namanya Art- permainan taktis. Artinya memang kita kalah kalah dengan taktik ya di partai semalam, dan ini yang harus menjadi evaluasi Ya, tim kepelatihan ketika melawan ya, Vietnam. betul, Nah, betul. eh, Ya, kalau misalkan masalah starting eleven kemarin kan sempat dicoba-coba nih di dua oke, pertandingan yang menurut saya ya oke. memang itu memang haknya pelatih dan memang wajar kalau Ya, kalau dicoba. Nah, kalau ya, lawan Vietnam ini kan seharusnya sudah padu ya. Ini yes, best tim kita yang harusnya ya. diturunkan. Siapa yang menurut Bung Minder layak mengisi posting starting eleven? Kalau saya tadi baru baca berita ya sebelum kita online ya, bahwa ternyata saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi saya baca di salah satu media, media yang terpercaya juga, bahwa Cahaya Supriyadi itu tidak dimainkan karena cedera, Hmm. ya. Maka itu dimainkan Dava Fasya. Saya berharap ya nanti di pertandingan lawan Vietnam, jika Cahaya Supriyadi itu fit, mungkin dia bisa dimainkan. Di pertahanan, saya pikir Kadek Arel, Ferrari, Donitri ya itu sudah oke lah. Ya tinggal bagaimana mereka mendapatkan bala bantuan juga dari tengah pada saat diserang. Kalau pemain Ya, dari tengah ini nggak bisa filter, habis lah. Mereka harus berhadapan dengan pemain-pemain yang skillful kan dari Vietnam, Vietnam. habis. Dan di tengah saya berharap pemain yang dimainkan itu yang tangguh. Jadi yang Robby bisa Darwis. tackling, yang bisa pressing. Boleh Robby Darwis, bisa Rivaldo. Hmm. Rivaldo Pakpahan, dia kan sering bermain bagi Borneo FC kan. Padahal dia pemain yang muda. Dan Arkan Fikri saya nggak ngerti apakah dia akan tetap dimainkan. Zanadin Faris sebetulnya tidak buruk juga. Zanadin Faris oke juga kalau saya lihat permainannya. Dan di depan, ini yang concern saya sih di depan. Ya. Karena striker kita ini susah banget dapat bola. Jadi saya berharap pemain yang nanti dimainkan di depan yang bisa menjemput bola. Mungkin nanti main dengan striker palsu karena sudah pasti main di Vietnam akan defensif. Dan wajar kalau defensif, gak ada masalah. Artinya kalau striker Wajar. palsu eh, Rafael Strike ya yang jadi pilihan utama karena Kakak kan dan hoki tipe permainannya membutuhkan Iya, suplai bola dari tengah, sedangkan tengah kita iya, kan nggak kuat iya. jujur aja ngomong di AFF kali ini. Iya betul. Saya berharap pemain seperti Rafael Strike yang bisa lebih sering menjemput bola, dia punya kecepatan, dan dia akan sering mengganggu dengan pergerakan-pergerakan mobile dia ke pertahanan dari Vietnam, dan dia juga bisa memancing para pemain Vietnam itu melakukan pelanggaran. Kalau memang nanti itu terjadi, ya harus bisa manfaatkan situasi bola mati. Karena kan nih di match lawan Laos, 3 gol itu secara langsung atau tidak langsung kan dari situasi bola mati. Nah, cuman kan sekarang tergantung dengan Sintayong ya. Dan menurut saya kalaupun ada rotasi juga, ya itu wajar ya. Karena waktu recovery singkat ya. Ya, Dan dalam hal ini bukan artinya Sintayong eksperimen, tapi memang dia perlu lakukan rotasi itu. Karena waktu recovery singkat, dan ada pemain-pemain lain yang muda yang akan coba diberikan jam terbang kan.
kan dimainkan tim yang muda ini kan untuk memberikan jam terbang kan kepada para pemain Ya. muda kan. Kan itu kan, maka itu kan dipilih pemain-pemain muda terlepas juga liga tidak diliburkan. Jadi kalau Sintayong ada melakukan rotasi, ya menurut saya itu wajar, tapi rotasi juga sesuai dengan taktik. Nah, apa nanti taktiknya kan kita kita belum tahu. Kemungkinan bertahan, tapi cara counternya nanti mau seperti apa? Hmm. Ya Oke. kan mau Eh, seperti apa? Terakhir, Bung Binder soal Vietnam sendiri. eh akan apa ya? Akan bermain seperti apa dan juga prediksi dari Bung Binder? Keuntungan dari Vietnam, mereka punya waktu istirahat yang jauh lebih lama daripada timnas kita. Oh, karena kami nggak Ya, main ya? nggak main. Mereka kan Ya, enak kan, nggak main. Nah, tapi timnas kita pada saat tidak diunggulkan biasa mainnya benar. iya, ini benar. Iya, Ini benar. pada saat tidak diunggulkan biasa mainnya benar. Jarang ada kesalahan, jarang ada kepanikan. Nah, untuk pertandingan nanti lawan Vietnam, ya udah pasti timnas kita tidak diunggulkan. Vietnam punya tim yang matang. Kemungkinan besar Vietnam akan menyerang. Vietnam tidak akan menunggu di belakang. Hmm. Vietnam akan coba untuk meraih kemenangan atas Indonesia yang merupakan rival mereka di grup ini grup B kan? Grup B Grup kan? B. Nah, mereka akan nyerang habis-habisan supaya bisa mencetak gol lebih dulu. Mungkin mereka akan coba untuk menang dengan skor yang besar. Tapi Indonesia pada saat tidak diunggulkan, saya harapkan para pemain bermain tenang aja. Dan saya Hmm. pikir gak bisa juga kita kritik secara sarkas kepada para pemain ya. Saya mengatakan para pemain ya, karena ya ini sebetulnya kan belum belum waktu mereka bermain di timnas senior, apalagi langsung dimainkan diturunkan di ajang internasional, berat bagi mereka. Tapi kalau Ya, taktiknya ini sesuai dengan kemampuan mereka, bisa saja mereka buat kejutan. ya. Dan untuk mencapai target final kan harus lolos semifinal dulu. Itu masih on track nggak, Bung Binder? Masih kan kita imbang lawan Laos, kemudian Filipina lawan Myanmar kan imbang, ya. Betul. Jadi kita masih punya peluang. Artinya poin kita kan 4, ya. Kalau seumpamanya, ini kan saya masih ngomong seumpamanya atau seandainya. Saya ulangi lagi nih seandainya biar gak ditwist nanti sama netizen ya kan. Seandainya kalah lawan Vietnam, artinya Vietnam punya 6 poin, kita punya 4. Nah, last match kita menang lawan Filipina. Yang lain kan poinnya masih Ya. berapa? Ya kan, Laos poinnya 1. Betul, Filipina poinnya 1. Myanmar Laos poinnya satu. 1. Iya, Ya. iya Laos 1. Iya, jadi masih ada peluang untuk lolos ke semifinal. Hmm. Dan balik lagi ya, ini kan target dari tim ini adalah regenerasi dari timnas dan ini Iya, targetnya adalah main di SEA Games dan juga mempertahankan medali emas SEA iya, Games. Jadi bukan bukan di sini sebetulnya pembuktiannya para iya, pemain ini. iya, Butuh iya, proses. Ya. iya. Oke, Betul, Bung betul. Binder, Butuh butuh proses dengan progres. Artinya butuh kalau proses dan progres. artinya kalau lawan Myanmar itu ada proses, ternyata lawan Laos gak ada progres. Nah, jadi wajar kalau kita merasa kecewa. Iya dong. Karena Ya, betul. setelah ada proses lawan Myanmar, pertandingan pertama yang kita harapkan, pertandingan kedua lawan Laos ada progres. Progresnya bukan untuk menang 6-0, yang menang 1-0 atau mungkin 2-1 atau mungkin 3-1, tapi itulah yang namanya progres. Jadi saya pikir sekarang masih dalam proses nih karena belum ada progres. Ya. Kita nantikan progres Oke, itu di laga Vietnam. Semoga siap. bisa mendapatkan hasil Ya, positif untuk timnas kita. Bung Binder, ya, Sing, terima ya. kasih banyak. Nanti kita Oke, podcast langsung ya, Bung ya, setelah siap, AFF. Terima kasih banyak siap. sudah Oke, bermain di makasih. Liputera Sport. Thank Kita you. nantikan bagaimana laga Indonesia melawan Vietnam di hari Minggu. Kita akan ada live commentary. Jadi nantikan di YouTube Liputan 6 SCTV. Saya Glenn Joshua, salam olahraga. Thank you, Tir.